Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Para sesepuh alim ulama al-mukarramun, hadirin dan hadirat rahimakumullah, izinkanlah saya malam ini menyampaikan kebahagiaan saya bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, dan malam ini kita ingin berbagi kebahagiaan. Mau nggak bagi-bagi kebahagiaan? Jadi saya ingin menyampaikan, kebetulan tadi saya mampir ke rumah besan saya di Klender, mau ketemu Kiai Munzir Tamam, mungkin mantan ketua MUI DKI dulu tuh, Pak Kiai Munzir Tamam. Kata besan saya, beliau sekarang sudah pakai roda, pakai ini. Pak Kiai kok masih tampan aja gitu, cakep aja. Saya bilang alhamdulillah saya masih bisa mengendari mobil sendiri Jakarta Surabaya, masih sanggup saya. Ya gitu. Pengen tahu rahasianya enggak? Jangan pernah menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Ya, setuju? Itu aja. Udah nggak usah pakai jamu, dah itu aja. Nah, maksud saya ingin bercerita, beliau ini pakai roda. Orang kalau berjalan pakai roda cepat atau lambat? Orang yang berjalan lambat, tapi dia punya tujuan dalam hidup, jauh lebih baik daripada orang yang berlari kencang tapi tidak punya tujuan hidup. Setuju? Lari kencang, mau kemana? Nggak tahu. Bingung kan? Biar lambat tapi punya tujuan yang jelas. Nah, itulah makanya pelajaran pertama dalam ilmu hadis itu adalah pelajaran niat lah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu tergantung kepada niatnya, kepada tujuannya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, kalau dia tujuannya kepada Allah Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kalau hijrahnya untuk mendapatkan dunia, awim ratin yang kehwa, atau tujuannya untuk mencari perempuan untuk dikawini, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia akan berhijrah ya sesuai dengan niatnya. Jadi sesungguhnya hidup ini akhirnya tergantung kepada niat kita. Artinya orang yang bisa menikmati hidup ini ketika hidup punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan, dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Itu. Nah, kemudian sebelum kita bicara lebih jauh, kita pahami niat itu apa sesungguhnya. Niat itu adalah keteguhan hati kita untuk mencapai sesuatu tujuan dalam hidup ini. Ada yang dicita-citakan, ada yang diinginkan, ada yang ditargetkan. Untuk menuju sana tentunya perlu persiapan-persiapan. Kita enggak usah capek-capek. Begitu hati saya besok mau ke Cipinang, ke Bembem, otak saya langsung menginstruksikan seluruh jaringan saraf saya. Betul, Bu Dokter, ini Bu Dokter nih, betul enggak? Secara otomatis langsung diregulasi, akhirnya baju yang mau dipakai mana, yang belum setrika disetrika, sepatu yang kotor disemir dulu, uang dihitung, betul enggak? Bensin full tank, ban yang tadinya kurang balance dibalance dulu, oli dilihat sudah diganti dulu. Bayangkan 1000 macam tugas diselesaikan dulu untuk tujuan mau ke Jakarta, betul nggak? Jadi tidak mungkin seseorang akan bergerak kalau dia tidak punya tujuan. Nah, kalau orang tidak punya tujuan, kapan dia merasa bahagia? Nggak bakalan. Apa yang disenangi? Sebab sesuatu
hidup ini merasa bahagia kalau apa yang kita inginkan berhasil. Disitulah tempatnya kita merasakan kebahagiaan, betul nggak? Kalau orang nggak punya tujuan, apa hasilnya? Nggak ada, memang dengan tujuan kok. Jadi semuanya sendiri itu kembali kepada tujuan yang awal. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itulah makanya niat ini sendiri perlu dikelola dengan baik. Sebab nanti yang paling substantif dalam menata kebahagiaan adalah dari niat kita yang pertama. Niat kita itulah dikelola dengan baik. Satu, niatnya yang jelas. Lu maunya apa? Sebab apapun yang terjadi di alam dunia ini, sebelum tercipta menjadi bentuk materi, itu sudah dicipta lebih dulu dalam imajinasi kita. Ibu-ibu tahu Hotel Indonesia? Sebelum itu terwujud, itu sudah tercipta dulu dalam imajinasi sang arsitek, betul nggak? Disitulah dia menggambar Hotel Indonesia, panjang berapa, lebar berapa, tinggi berapa, berapa tingkat, pintunya warnanya apa, lantainya keramik atau marmer atau tehel, klosetnya warnanya apa, semuanya tercipta dalam pikirannya. Itulah kalau dalam ketuhanan, bahwa itulah yang disebut dengan iradah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula. Kalau Allah menghendaki sesuatu tinggal mengatakan. Nah, apa yang ada dalam imajinasi kita ini baru akan tercipta kalau sudah kita komunikasikan. Betul enggak? Saya mau bikin hotel. Nih gambarnya begini. Biayanya sekian, plafonnya sekian. Dan seterusnya. Nah, maka itu dulu yang jelas, tetapi nanti di kemudian hari kita mesti sadar bahwa kita mungkin di ruangan ini punya niat yang baik semua kok. Saya yakin yang ada di mesin ini semuanya punya niat yang baik. Tetapi percayalah, niat baik kita ini belum tentu sampai terakhir niat kita masih utuh baik. Di tengah perjalanan terjadi perampokan. Niat yang baik kita ini dirampok oleh setan. Banyak orang awalnya baik, ujungnya dia lupa, sudah tergeser, ya, diselewengkan oleh setan. Satu contoh sederhana saja, biar kita mengerti bahwa di tengah perjalanan niat kita digeser oleh setan. Pada suatu hari saya menyuruh santri saya bulan puasa menjelang Idul Fitri ingin bikin goreng kacang gawil tuh yang direbus terus kulitnya dilepasin terus dikasih bawang putih sama garam ya, terus juga namanya kacang gawil namanya. Hah? Oh gitu. Kalau kita namanya kacang gawil namanya. Nah, saya menyuruh seorang santri saya untuk beli kacang 5 kilo. Nah, ini beli kacang 5 kilo yang bagus ya. Ini uangnya. Ini buat beli takjilan buat kamu sekalian kan, beli takjilan buat dia, nggak usah. Ini bensinnya nggak usah. Berangkat pakai mobil nih kuncinya nggak usah. Dia berangkat sendiri pakai mobil sendiri, tidak mau dikasih upah sedikit pun. Kacangnya bagus-bagus, susuknya lengkap semuanya. Hebat nggak santri itu? Berkhidmat kepada kiainya. Oke. Tetapi pada beberapa minggu kemudian dia datang menanyakan, Buya mau beli kacang lagi enggak gitu. Saya jadi bingung nih, ada anak santri pengen disuruh beli kacang. Saya penasaran, saya berangkat sendiri beli sendiri. Ternyata pelayannya cantik jelita, Bu. Iya kan? Itu terjadi. Makanya jangan take for granted.
Jangan Anda mengatakan dulu saya punya niat baik, kenapa akibatnya buruk? Coba diperiksa dulu. Jangan-jangan niatmu sudah bergeser. Betul enggak? Banyak orang awalnya bikin pesantren, bikin masjid, tanahnya diwakafkan. Setelah santrinya banyak, sudah melihat uang banyak, bergeser kok. Betul enggak? Bergeser, cari materi juga. Masa hataman Quran patungannya 3 juta? Kalau 100 santri berapa? 300 juta kan? Dapat mobil CR-V ya? Apa? Honda Brio. Nah, bergeser semua. Waalaikumsalam. Mangga. Siapa? Haji Manan. Mangga. Sagap ya. Nggih. Mangga. Nggih. Nah, itulah ibu-ibu dan bapak sekalian, niat kita bisa dirampok. Satu. Kemudian kita ingin berbuat baik supaya ada kelas, supaya amal kita KW1, namanya sedekah sirri, imbalannya 700 kali lipat. Sahabat sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Oke, sedekah sirri, sedekah kepada masjid, nyumbangnya nggak kepelang tanggung 500 juta. Ya, 1 miliar. Dia kepengen sedekah sirri, jangan orang lain tahu. Kirim langsung transfer. Pengirimnya siapa? Dari hamba Allah. Saking kepengen sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. 20 tahun lamanya orang tidak ada yang tahu ini uang 1 miliar dari siapa. Yang sedekahnya tidak mau menyebutkan namanya, yang transfer saja. Itulah makanya kenapa sedekah sirri itu mendapat imbalan yang luar biasa dari Allah, karena sedekah sirri ini berujung pada mengajak orang bersyukur kepada Allah. Yang ngasihnya nggak tahu kepada siapa, akhirnya ya alhamdulillah. Nah, sehingga orang merasa diberi oleh Allah itulah yang paling penting dan bersyukur. Tetapi sang setan ini tidak tinggal diam, menunggu lengahnya seseorang. Jadi niat kita yang baik dikawal dengan sampai akhir tujuan. Di samping kita kawal, kita selalu sadar jangan sampai lengah. Setan ingin membatalkan kebaikan kita supaya jangan sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam cara. Suatu ketika dia punya usul kepada masjid itu, tolong ini WC-nya jangan nempel dengan main building, dengan bangunan utama itu, karena nanti basahnya masuk ke dalam, baunya pesing. Agak jauh lah 20 meter. Kata panitianya, lu jangan banyak ngomongannya, duitnya penting gitu. Jangan ngomongnya doang, duitnya dulu gitu. Marah, dia tersinggung. Kurang ngajar kamu. Tahu nggak dulu tuh pernah terima uang 1 miliar? Itu dari saya, tahu nggak, goblok kamu nih. Dalam kemarahan setan masuk. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda ketika ada seorang sahabat datang Rasulullah, qala ausini ya Rasulullah, qala la taghdab. Tsumma madza ya Rasulullah, qala la taghdab. Tsumma madza ya Rasulullah, qala la taghdab. Jangan marah. Terus apa lagi? Jangan marah. Terus apa lagi? Jangan marah. Karena kita dalam keadaan marah kita lengah. Seperti pintu gerbang terbuka lebar, disitulah setan masuk ke dalam diri kita. Gugurlah amalnya itu. Nah,
ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak sekalian. Saya mau nanya dulu nih. Nanti ada dialog ya, tanya jawab gitu. Pernah berbuat baik nggak Bu dalam hidup nih? Pernah nggak berbuat baik? Bapak-bapak pernah? Masih ingat? Nah, semua kebaikan yang masih kau ingat itu pertanda amalmu belum diterima oleh Allah. Masih ingat tuh berarti ini masih di atas meja, belum masuk laci kan? Kapan-kapan pembantunya membersihkan meja, diambil semuanya, dibakar. Jadi, nah itu. Nah kenapa? Karena semua amal yang masih kita ingat itu masih berpotensi kita akan mengungkit-ungkit kebaikan kita, bahkan menyakiti orang itu. Yaitu seperti kasodakatin yatba'uha adza. Sedekah mah sedekah. Tapi setelah itu disusuli dengan caci maki. Iya. Sama seperti debu di atas batu yang licin. Fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Turun hujan lebat, mana abunya? Bersih, klimis lagi, nginclong lagi, habis semuanya. Nah itulah makanya kita jangan take for granted, kita harus selalu waspada. Nah kewaspadaan inilah yang dimaksud dengan at-taqwa itu. Ya, takwa itu kewaspadaan. Dikawal niat baik kita dengan baik sampai tujuan tercapai. Di tengah perjalanan kita selalu waspada karena kita tidak akan dibiarkan. Jadi jangan anggap bahwa dunia ini seperti licin-licin saja, tidak. Kita perjalanan ini banyak beling, banyak paku, banyak ular, banyak segala macam. Makanya mesti berhati-hati. Ya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah itu berhati-hatilah. Makna bertakwa kepada Allah itu idiomatik. Maknanya waspadalah. Ittaqullah maknanya waspadalah. Ketika kita lagi ngomelin orang lain, ngerasanin ya jelek orang lain, tiba-tiba orang yang sedang kita jelek-jelekin itu datang. Kita bilang tutup baskom dah, tutup baskom. Masuk ke dapur, baskom ditutup. Paham gak tuh? Gak paham. Tutup baskom itu artinya stop, jangan dilanjutkan. Ya ittaqullah itu artinya berhati-hatilah. Nah ini makanya yuk kita koreksi dari sejak awal lagi. Supaya ketakwaan kita ada maknanya mengawal kehidupan ini. Karena walau bagaimanapun kritik ini Pak Kemanan ini juga nanti ikut bersama kita berpikir sebentar bahwa selama ini kata takwa itu didefinisikan oleh para ulama di kitab-kitab kuning itu al-imtithalu li awamirihi wal ijtinabu an nawahihi. Artinya takwa itu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Betul begitu enggak? Betul begitu? Definisinya gitu. Oke, sekarang saya nanya. Ada enggak orang di ruang ini aja lah ya yang pencinta masjid ini ya. Kita enggak nanya orang di jalan ya, yang di sini aja. Di sini nih ada nggak orang yang mampu melaksanakan segala perintah Allah dan mampu meninggalkan segala larangan Allah, ada nggak? Ya kalau nggak ada jangan ngomong dong. Ngomongin sudah nggak ada. Ya itu makanya. Kok kenapa sih kita susah-susah mendefinisikan takwa seperti itu? Yang Allah sendiri menjelaskan ketakwaan itu apa? Yuk kita tanya sama ya Allah, takwa itu apa sih? Di lembaran pertama, surat pertama
Setelah Al-Fatihah namanya surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa sih orang-orang bertakwa itu? Allah menjelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang punya konsep. Al-ghaib bimana konsep. Bukan malaikat, jin, setan, surga neraka. Ketika kita masuk surga kelihatan enggak? Kalau kita masuk surga, kelihatan enggak surganya? Kalau bapak-bapak dapat bidadari, kelihatan enggak bidadarinya? Berarti bukan gaib dong. Paling tidak al-ghaib itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, artinya alladzina yu'minuna billah secara konsep. Jadi yu'minu bil ghaib itu orang yang punya konsep, punya platform, punya visi dan misi, punya program, punya tujuan, punya cita-cita yang jelas. Wa yuqimuna sholata, dan berkomunikasi secara intensif dengan masyarakat sekitarnya. Minimal sehari kumpul 5 kali. Seminggu sekali rapat, betul nggak? Hari apa tuh rapatnya? Hari Jumat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang punya konsep, punya visi dan misi. Wa yuqimuna sholata, dan berkomunikasi intensif. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orangnya dermawan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan bertoleransi dengan agama-agama lain. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka punya program jangka panjang sampai akhirat. Itu takwa. Jelas mana kata Allah dengan para ulama? Jelas mana? Allah. Ikut siapa? Ya udah, itu aja. Tapi ingat, jangan menyalahkan mereka. Kita punya tata krama pamanan. Jangan menyalahkan ulama terdahulu. Ya udahlah, kita berterima kasih. Ini saya kasihkan pengertian, jangan sampai nanti pakai syakur nyelek-nyelekan ulama lagi. Nanti salah paham lagi ya. Ilmu kita sekarang ini juga hasil mereka. Kita juga sama belajar dari mereka juga. Terima kasih. Tapi kita kan pengen menyempurnakan karya mereka, boleh nggak? Kalau pakai Manan bikin mobil, tadinya nggak ada wipernya, saya kasih wiper, boleh nggak? Kalau yang tadinya 1 gerak menjadi 3 gerak, pelan, sedang, cepat, boleh nggak? Kalau saya kasih sensor sehingga kalau hujannya deras cepat, kalau hujannya kecil pelan, lampunya merah berhenti, boleh nggak? Itu. Jadi bukan menyalahkan mereka, tapi kita ingin menyempurnakan pemikiran-pemikiran mereka. Saya kira semacam itu. Jadi yang penting kembali lagi bahwa ketakwaan itu adalah dari kata waqa yaqi wiqayatan. Itu nabi nanya lafif mafruq, wawu fafiil dan lam fiil huruf layyinah. Huruf sahihnya di tengah namanya lafif mafruq namanya. Nah, fiil amarnya ki. Nah, waqa yaqi wiqayatan itu bahasa Arabnya preventif. Al wiqayatu khairu minal ilaj. Jadi preventif itu lebih baik dari kuratif. Setuju nggak? Masih mending mencegah sakit atau masih mending mengobati yang sakit? Mencegah dong, itu namanya wiqayah. Jadi, nah wiqayah itu diikutkan wazan ifta'ala. Asalnya iutaqa, lalu wawunya diganti ta menjadi ittaqa. Orangnya al-muttaqin, jamannya al-muttaqun. Jadi orang yang selalu waspada, selalu mengambil langkah antisipasi, tindakan-tindakan preventif. Jangan kita mengobati sudah sakit, kita berupaya supaya jangan sakit. Bedanya orang cerdas dengan orang pintar. Kalau orang pintar itu adalah orang yang bisa menyelesaikan persoalan setelah terjadi, bisa menyelesaikan persoalan pintar. Kalau orang cerdas itu bisa menghindari supaya tidak terjadi persoalan. Itu bedanya. Orang cerdas bisa menghindari supaya jangan muncul persoalan.
Kalau sudah terjadi diselesaikan, yang bisa menyelesaikan namanya orang pintar. Jadi orang takut tapi pintar enggak? Pintar. Itulah makanya waspadaan. Saya ingin mengatakan pada akhirnya begini. Setan itu ketika diusir dari sorga, dia sesumbar. Sakit hatinya dia diusir dari sorga gara-gara Nabi Adam. Sehingga dia mengatakan, mengancam kepada seluruh anak cucu Nabi Adam, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Kayak apa bencinya setan kepada kita karena merasa dirugikan karena gara-gara Adam sampai dia terusir dari surga. Ini kalimat ini tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tidak bisa diterjemahkan bahasa Inggris, Perancis, semua bahasa tidak bakal mampu menerjemahkan kalimat ini. Saking bencinya setan kepada kita sehingga tidak bisa diungkap dengan bahasa manusia. Yuk kita buktikan dulu. Fa bi'izzatika. Baknya ini bak qasam. Bak qasam itu maknanya demi. Billahi, demi Allah. Bi'izzatika. Setiap berita yang kita dahului dengan demi itu artinya jumlah, itu namanya litaukid, artinya penegasan, tidak main-main. Demi Allah, demi Rasulullah, demi langit, demi bumi, namanya bak qasam itu litaukidil makna, untuk mentaukidi makna. Oke. Yang kedua, bersumpahnya dengan izzatu rabbi, bi'izzatika, dengan kebesaran Tuhan. Semakin kita bersumpah dengan kebesaran yang maha besar, berarti sumpahnya tidak main-main. Dua. La ughwiyannahum ajmain. Lamnya lam apa namanya? Lam taukid juga. Maknanya pasti juga. Bayangkan, dua tiga. La ughwiyannahum. Nunnya nun apa namanya? Nun apa namanya? Nun taukid. Taukid apa? Taukid sakilah. Sama dengan dua nun. Nun taukid sakilah itu sama dengan dua nun taukid khafifah. Berarti 5. Ajma'ina taukid juga 6. Jadi ini artinya kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, setan berkata kepada Tuhan, wahai Tuhanku, demi mungkin ada terjemahan begitu? Nggak mungkin. Akan ku goda semuanya. Demi kebesaranmu akan ku goda semuanya. Itulah makanya ini saking bencinya setan kepada kita. Makanya waspadalah bahwa kita tidak semulus itu dunia ini. Betul enggak? Itu. Jadi nanti barangkali ada ibu-ibu yang menyesal, saya kurang berapa sih sama suami ngurusin bener-bener, gue masakin yang enak-enak. Betul enggak? Anak-anak tiap hari kita sebokin, ya Allah, nggak tahu diri, berselingkuh juga. Di mana kekuranganku? Nah itulah sejak kapan kita menderita ketika kita tidak menafsirkan secara positif. Nah itu, daripada kita menyalahkan Allah, coba saja kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Perlu introspeksi itu. Jadi artinya tidak menyalahkan siapapun, coba kita diri sendiri. Itulah makanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya ingin berbagi kebahagiaan ini. Jangan sampai kita terjebak dengan ranjau-ranjau oleh setan itu. Awas, hati-hati. Tujuan kita baik, kita ingin bahagia. Tapi kenapa? Saya mau nanya. Yang kita lihat di jalanan perempuan-perempuan yang berjajakan seks itu namanya PSK ya. Saya jujur, ada nggak perempuan yang bercita-cita pengen jadi PSK?
Nggak ada kan? Tapi terjadi kan? Ada sesuatu yang bergerak di sekitar kita ini, di luar kehendak kita ini. Maka disitulah perlu adanya niat, perlu ada ketegasan dalam diri kita sendiri. Nah, jadi kadang-kadang begini, kita sudah niatnya apa? Nah, niatnya apa sih? Kepengen bahagia apa kepengen kaya? Jujur aja nih. Pengen kaya, pengen bahagia. Iya, yuk, oke, saya percaya ibu-ibu, bapak-bapak, cita-citanya hidup ini pengen bahagia, betul. Tapi realita di lapangan sehari-hari, hampir setiap orang langkahnya, tingkah lakunya, kegiatannya sama sekali orang itu bukan menuju kebahagiaan. Tapi dia punya cita-cita ingin mencari harta yang sebanyak-banyaknya. Betul enggak? Sebelum saya mengurai secara filosofis, enak dengan bahasa gampang aja deh biar bisa dipahami. Ya, saya ingin mencoba kira-kira orang mengerti. Enak mana makan sate atau makan ikan asin? Kalau giginya sakit? Oke. Makan ikan asin tapi giginya sehat, enak enggak? Oke. Pertanyaan saya, yang enak itu satenya apa giginya yang sehat? Nah, berarti kesimpulan saya bahwa orang senang itu ya kan bukan karena makanannya, tetapi kebahagiaan itu faktor yang paling substantif adalah kesehatan. Makanya jangan pernah engkau mencari harta mengorbankan kesehatanmu. Terlalu bodoh kamu ini. Kalau sudah sakit, apa enaknya? Andaikan Bapak punya uang 10 triliun tapi tiap hari cuci darah, mau enggak? Benar. 10 triliun. Kalau dibawa ke truk, berapa truk cukup duitnya itu? Tapi tiap hari cuci darah, mau enggak? Ternyata kita bisa menikmati apapun kalau badan kita sehat. Betul enggak? Tikar bodol atau spring bed. Kalau pinggangnya sakit. Tikar bodol tapi sama kekasih. Pelukannya hangat, enak enggak? Ternyata bahwa saya sehari-hari saya masih sering melihat ada orang miskin yang bisa tersenyum kok. Saya masih sering melihat orang miskin bisa tersenyum. Berarti kesimpulan saya langsung saja, ternyata kebahagiaan tidak perlu harus didukung dengan materi yang banyak. Setuju? Nah, ini dia. Nah, udah masuk nih bagian nih. Udah. Nah, itulah makanya ini saya cerita di kampung saya. Ada orang kaya. Sebut sajalah namanya Wakaji Carmun namanya. Ada Pak Carmun sini? sorry. Ini contoh aja nih. Nah, ini punya sawahnya 80 hektar. Kaya nggak Bu? Kaya. Pembantunya, bujangnya ini punya 26. Yang tukang ngangsu sendiri, yang masak sendiri, yang ngirim makanan ke sawah sendiri, ya kan? Yang nyupir sendiri. Berapa pembantunya? 26. Meja makannya 4 meter kali 8 meter. Segala masakan dibikin, dari mulai sambal goreng, dendeng, bergedel, otokowok, encrot, rengginang, keripik, kerupuk, semuanya. Dibayangkan aja 4 kali 8 berapa macam makanan tuh.
Tetapi ketika dia akan ngambil sate, kata istrinya, "Bang, lu udah nggak cinta sama gue lagi ta? Kenapa sih? Kan darah tinggi lo." Perkeset lagi, merkestangnya nggak jadi artinya. Lihat sambal, begitu menarik sambalnya, sambal apa ya? Sambal terasi dah. Baru menjulur tangannya ditarik, "Bang, sudah bosan hidup kah engkau ini?" "Apa sih yang? Kan makronis." Sampai terakhir sudah ngangkat ini teh tubruk yang gula batunya sebesar gini nih. Tinggal seruputnya saja. Kata istrinya, "Bang, kalau mau mampus lah." Tapi tolong jangan hari ini. Kenapa sih? Kerandanya ngantri lagi dipakai. Ya kenapa? Kamu kan kencing manis. Sawahnya berapa tadi itu? Pembantunya? Meja makannya? Tapi ternyata makan sate nggak boleh, makan cabai nggak boleh. Ternyata dia makan hanya nasi pun ditakar hanya 2 sendok. Dan minumnya pun air putih. Nah sekarang saya nanya, ternyata orangnya kurus kering kerontang orangnya, kurus dan kering kerontang. Ternyata pembantunya jemblem. Jadi enak jadi kaji calmun tapi enak jadi pembantunya. Ya Allah. Sudah itu Bu, kalau tidur kayak obat nyamuk. Tidurnya kayak obat nyamuk, nyerkingkal gitu tuh. Dan napasnya keluar sulingnya nyik lagi. Enak nggak jadi orang kaya? Ternyata yang enak itu sehat. Jangan sekali-kali kau korbankan kesehatanmu itu. Paham nggak? Nah, kalau kita bicara kesehatan ini mungkin ini ada satu dokter, mungkin ada dokter yang lain. Yuk kita uji kebenarannya. Apa betul penyakit itu hanya karena virus? Beda. Ya. Ini para psikiater dunia berkata bahwa manusia sebetulnya tidak pernah sakit. Yang ada hanya jiwanya tidak seimbang. Terjadi disorder. Ya, ada kegaduhan dalam dirinya itu. Jadi jangan dikira bahwa kematian, ketembak, ketabrak mobil, kesedihan juga bisa membunuh manusia kok. Yang sangat mendalam. Hilang kebahagiaan. Saya mau cerita lagi biar tahu betapa pentingnya kita menjaga kebahagiaan kita. Jangan sampai kita larut dengan kesedihan-kesedihan. Kenapa? Yang di depannya ada kopi hangat. Di sampingnya istri yang cantik jelita. Di depannya taman bunga yang indah. Kok menitikan air mata? Kok goblok banget sih? Dia mengingat masa lalu. Nah itulah persoalan. Kita tidak bisa memanage emosi kita. Ya sudahlah kalau begitu. Masa lalu itu ibarat mimpi, sudah lewat dan tidak akan kembali. Besok nggak usah kamu takutin. Ngapain kamu takutin? Tahu nggak besok apa yang terjadi? Ngapain mikirin yang nggak tahu? Besok kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu besok apa yang akan dia kerjakan dan tidak ada seorang pun tahu dia mau mati di mana. Jadi besok tahu nggak? Kalau nggak tahu ngapain dipikirin? Memikirkan sesuatu yang tidak tahu.
mengingat masa yang lalu yang tidak akan kembali, ngapain? Ya sudahlah, kita nikmati saja hari ini, kita bangun kebahagiaan hari ini, kita syukuri nikmat Allah yang sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya, ya kan? Yang penting hari ini adalah milik kita. Ya, daripada kita menangisi masa lalu, daripada kita ketakutan masa depan, yuk pekerjaan hari ini kita selesaikan seluruhnya. Jangan ada dipending sampai besok. Selagi masih bisa kerja, kerjakan sampai selesai semuanya. Begitu kita selesaikan pekerjaan hari ini dengan sempurna, itu adalah sama dengan mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Setuju? Lah ya iya dong. Nah, itulah makanya sebabnya kenapa seseorang itu terjadi disorder, kegaduhan. Ya karena emosi tidak terkendali, yang disebut dengan bahasa Arabnya namanya itirabad tsuna'il qutb, atau kalau istilahnya namanya bipolar disorder. Jadi nanti marah, wah kepala dibentur-benturin. Nanti kalau senang dia tertawa terbahak-bahak sampai tujuh tangga dengerin semuanya, tidak bisa mengendalikan emosi. Kenapa? Karena emosinya terlalu banyak menyimpan kenangan-kenangan yang sakit itu. Itu persoalan. Suami selingkuh masuk, anak ya kan terlibat narkoba masuk ke dalam memori semuanya ini. Betul enggak? Bapak mati tabrak mobil, masuk memorinya disimpan. Lama-lama membengkak memori ini. Dan ini akan mengganggu emosi kita. Di mana kita kebahagiaan kita sungguhnya. Nah makanya untuk mengelola kebahagiaan ini kita bisa mengelola emosi kita, memori kita dengan secara baik. Makanya apapun yang terjadi jangan kau simpan dalam memori, lepaskan saja semuanya itu. Dengan apa? Dengan tawakkaltu billah. Ya sudah, barangkali nasib gue cuman segitu, sudah selesai. Begitu suami berselingkuh, ya udah barangkali bukan jodoh gue. Udah susah banget sih. Nggak usah nangis. Ya kan begitu. Iya. Iya, jangan sekali-kali itu orang sedih, marah, kecewa. Itu sebetulnya kekecewaanmu, marahmu itu semuanya sebetulnya menyalahkan Tuhan sebetulnya. Iya, barang siapa yang berkeluh kesah, menceritakan kesulitan kepada orang lain, itu sama dengan komplain kepada Tuhan. Kata Nabi, man batha faqad syaka. Barang siapa yang bercerita tentang kesulitannya kepada orang lain sama dengan komplain kepada Tuhan, tidak menerima kalimat Tuhan. Satu metodenya begitu, supaya jiwa kita selalu tenang dan bahagia, badan kita sehat walafiat, ujung-ujungnya makannya lahap, terus tidurnya nyenyak, rezekinya lancar, istrinya sayang, anaknya lucu-lucu, rezekinya lancar, temennya banyak. Apalagi? Saya ulang lagi, rezekinya lancar, badannya sehat, makannya lahap, tidurnya lelap, suami sayang, anak lucu-lucu, teman banyak. Enak enggak? Makanya jangan menyimpan hal-hal penderitaan itu dalam memori. Kesulitanmu serahkan kepada Allah. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, kami siap terima segala keputusanmu. Apapun yang terjadi, sakit, bangkrut, rugi, sami'na wa ata'na, dan kami jalani semuanya tanpa keluh kesah. Yang penting ghufranaka, ya Allah ampunilah kami. Wa ilaikal masir, nanti di penghujungnya yang menentukan adalah Engkau semuanya itu. Indahkah kalimat itu? Indah. Pada tiap malam Jumat dibaca itu tuh. Kalau tahlilan ya, iya, mesti dihayati. Nah sekarang barangkali yang ada di sini sudah kadung
belum pernah cerita tawakal maknanya seperti ini, mungkin kadung sudah banyak memori yang tersimpan. Bagaimana cara membuang memori ini supaya emosi kita terkontrol lagi, kita nyaman lagi, napasnya lega lagi. Ya, sebab bagaimanapun kalau kita lagi bad mood, ini nular loh. Sang suaminya bad mood, anak istri juga susah semua, betul nggak? Banting pintu, ceger. Enak gak bu kalau suami begitu? Piring lemparin gitu aja, segimana lagi? Nah itu makanya. Jadi jangan sampai menular. Ya cobalah kita batasi diri kita. Coba kita bagaimana cara membuang memori-memori yang lama itu. Banyak orang mengatakan biarkan ditelan masa. Biarkan sembuh dengan waktu. Saya tidak percaya memori kita bakal hilang dengan cara seperti itu. Sekali masuk memori tidak bakal hilang selamanya. Yuk kita masuk ke, di sini ada pantai rumah jompo nggak? Yuk masuk, kita temui perempuan jompo yang umurnya 90 tahun. Kita tanya, Bu, kenapa ibu jadi ada di rumah jompo ini? Ternyata Pak, dia menceritakan perselingkuhan suaminya pada waktu umur 30 tahun. Jadi berapa tahun tuh? 60 tahun, masih ingat dalam pikirannya. Dulu gue buntutin suami gue naik becanya. Sampai masuk kamar, gue pakai pagar, gue betet pagarnya tuh, gue intip. Masih ingat semua kok. Tidak akan lupa. Jadi nanti cara kita untuk membuang memori itu, satu cara yang paling baik adalah kita menggeser sudut pandang orang itu. Minimal, sebab bukan kayak internet ya. Internet kan bisa di delete ya, erase, hilang semua ya kan. Kalau memori enggak, ini kasuistik, lain-lain masalahnya. Buang ini, yang lain masih ada, harus satu persatu. Nah yang paling enak itu ialah menggeser sudut pandang seseorang. Ada seorang perempuan datang menangis kepada saya, Pak Kiai, menurut Islam tuh gimana sih suami itu kewajiban nafkah tuh? Bu, ya wajib, tapi suami saya nggak pernah ngasih duit, saya kerja sendiri, pontang panting sendiri, jungkir balik sendiri, suami saya tidur aja, makan lagi, tidur lagi, makan lagi. Jadi gimana? Saya minta cerai aja deh. Jangan dong. Jangan. Perceraian itu bukan penyelesaian kok. Percayalah. Perceraian bukan penyelesaian, tapi itu bikin persoalan baru. Nah, jadi saya paham ini. Dia merasa capek bekerja. Dia cerita, tiap hari gue kasih jajan suami gue itu. 5.000 sehari jajannya. Bayangkan. Ya Allah, gitu. Cara saya menggeser sudut pandang itu begini, Bu. Saya mau nanya ya, enak punya suami yang kaya raya atau ibu enak jadi kaya sendiri? Sok jawab. Enak kaya sendiri apa enak jadi istrinya orang kaya? Nah ya sudah, berarti ibu ini kaya sendiri. Alhamdulillah bisa ngasih jajan suami sehingga ibu bisa notok suami. Oh begitu, iya. Oh begitu, iya. Ibu sangat bahagia sekali. Bayangkan, sebetulnya itu tidak perlu penderitaan, ngapain? Dengan adanya sudut pandang semacam itu, saya bisa membantu orang itu akhirnya merasa lega, nafasnya bisa lega lagi, dadanya lapang lagi. Yang gatel-gatel, yang paling gerebek-gerebek di kuping juga hilang kan gitu. Itu pengaruhnya banyak sekali. Lalu boleh kuping seperti kepala nyut-nyutan karena emosi yang tidak terkendali itu tuh. Seperti itu kira-kira kita cara membimbing orang untuk supaya bisa hidup nyaman sehari-hari. Ngapain kita bersedih hati? Ya kan begitu. Nah kemudian ada lagi cerita terakhir. Nanti kita buka dialog tanya jawab. Ada lagi anak yang dia ceritanya itu penyakit was-was. Kalau banyak air urut itu
air sebak tuh habis belum selesai wudunya. Kalau sholat takbirnya 27 kali Allah ya. Baru berarti kalau dipukul punggungnya baru paham dia tuh. Sampai kepada dia sendiri tidak bisa mengambil keputusan. Selalu gamang, ragu-ragu, bimbang. Milih jodoh saja nggak bisa. Ini gini, ini bagusnya nih. Sudah, apa yang jadi pilihanmu? Putuskan, jangan banyak bertanya kepada orang lain. Nanti membuat kamu jadi kacau pikiran kamu. Karena orang lain tidak mungkin pandangannya sama. Oke. Apa sebabnya? Disitulah kita melihat anak itu tidak bisa mengambil keputusan, selalu ragu, selalu bimbang dan sebagainya, kan tersiksa. Apa sebabnya? Dia boleh bercerita, karena kita juga sebagai mengorek orang itu juga masih berhati. Kadang-kadang kalau masalah psikologi banyak yang disembunyikan soalnya. Dia cerita dulunya bapaknya meninggal dunia, akhirnya dia diasuh oleh kakaknya galak. Kalau nggak berangkat sekolah dijotos kepalanya, kalau bangun siang ditendang tiap hari itu, jadi dia merasa sakit, tersiksa sejak kecil itu. Oke, itu sebabnya. Terus saya nanya, kamu sekarang sekolahnya sama mana? Ya saya sudah selesai kuliah. Oh kamu sarjana? Iya sarjana. Yang ngasih biaya siapa? Ya kakak saya. Ya kalau begitu kakak kamu sayang dong kalau begitu mah. Tapi dia, kakakmu itu bisanya galak sama kamu karena mungkin kamunya terlalu bangor soalnya. Ya kan? Itu saking sungguh-sungguhnya kakak kamu, saking sayangnya memaksakan supaya kamu jadi orang sebetulnya, bukan kejam. Saya yakinkan kalau dia tidak sayang, nggak mungkin dia ongkosi biaya itu. Ya tapi dia galak. Nah, persoalan dia galak itu kita harus mengerti, kakakmu itu bukan sarjana, tapi dia hanya orang yang punya hati yang baik, hanya salah cara. Paham? Dengan kekerasan. Jangan-jangan kamunya nakal banget dulunya. Sampai sekarang banyak ibu-ibu yang tidak belajar pedagogi kan, main pukul-pukul aja kan masih ada kan. Nah itu persoalan semacam itu. Oh jadi sayang. Setelah dia sadar kakaknya sayang, selesai kok. Nah itu makanya merubah sudut pandang orang itu salah satunya untuk bagaimana membuat jiwa kita menjadi tenang semacam ini. Oke. Terakhir saya ingin menyampaikan, saya merasakan ada satu kebahagiaan yang paling tertinggi di dunia ini. Apa itu? Dapat istri yang cantik? Enggak. Dapat rezeki duit banyak? Enggak. Dan kebahagiaan ini tadi malam saya dengan tamu. Nah, Pak Kiai, kebahagiaan yang dimaksudkan itu namanya aroma sorga. Loh, betul, ini namanya betul. Saya tadinya belum kasih nama. Yaitu saya merasa bahagia ketika saya bisa membahagiakan orang lain. Itu. Ya, jadi kalau Anda itu merasa bahagia ada orang yang senang, Anda betul adalah masih sebagai manusia. Tetapi kalau Anda susah lihat orang senang, perlu dipertanyakan kembali kemanusiaan Anda itu. Makasih.